Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Setiawati Dewi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan memaparkan tentang peradilan pada masa Bani Umayyah. Perkembangan peradilan pada masa Bani Umayyah menunjukkan perubahan, di mana khalifah mempunyai peranan besar karena ia mengangkat para hakim dan ibu kota pemerintahan. Sedangkan untuk hakim daerah diangkat oleh gubernur. Akan tetapi, masing-masing hakim itu tidak mempunyai hak untuk mengawasi putusan-putusan hakim yang lain. Hakim ibu negara sendiri tidak bisa membatalkan putusan hakim daerah. Kekuasaan pembatalan putusan hakim itu hanya dapat dipegang oleh khalifah sendiri atau wakilnya. Dan tugas para hakim di masa itu hanyalah mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepadanya tentang pelaksanaan hukuman. Maka kadang-kadang diawasi sendiri oleh hakim atau diawasi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh hakim. Peradilan di masa Bani Umayyah mempunyai dua ciri khas, yaitu yang pertama adalah hakim memutuskan perkara berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri. Hakim pada umumnya adalah seorang mujtahid, sehingga tidak ada qadhi yang memegangi suatu pendapat tertentu. Tetapi ia memutus perkara yang tidak ada ketentuan nasnya dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW atau ijma' dengan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Dan apabila ia menemukan kesulitan dalam menentukan hukumnya, maka ia minta bantuan ahli-ahli fikih yang berada di kota itu. Dan banyak di antara mereka yang berkonsultasi dengan pemerintah untuk penguasa dalam mencari suatu ketentuan pendapat. Dan yang kedua adalah lembaga peradilan pada masa itu tidak dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna. Oleh karena itu, qadhi-qadhi pada masa itu keputusan-keputusan hukumnya tidak dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan pribadi. Sehingga keputusan mereka itu benar-benar berwibawa, meskipun terhadap para penguasa itu sendiri. Putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa sendiri. Dari sudut lain, khalifah sendiri selalu mengawasi keputusan yang mereka keluarkan. Di samping adanya pemecatan bagi siapa yang berani melakukan penyelewengan. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.